Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Semoga Anda sekalian dan semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberkahi dalam setiap langkah, dikabulkan apapun yang menjadi keinginan dan cita-cita saudara. Kemudian pada video kali ini saya ingin berbagi atau mengulas masalah penyakit yang mirip-mirip stroke dia, tapi stroke-nya tidak separuh badan karena ini Bell palsy. Bell palsy itu adalah stroke wajah yang sesungguhnya bukan stroke ya. Sejatinya dia bukan stroke, dia cuman mirip seperti stroke. Bell palsy ini disebabkan karena ada peradangan, sebab utamanya peradangan pada pembuluh darah, sebab juga karena infeksi virus seperti virus herpes, terus kemudian influenza, virus dari yang ada di kelenjar gondok dan lain-lain. Dan Bell palsy ini itu bisa disebabkan karena terpapar udara dingin secara terus-menerus, seperti kipas dipanteng ke arah wajah dari waktu ke waktu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau AC jendelanya dibuka ke arah yang bersangkutan. Nah, itu apabila terpapar udara itu ke arah wajah yang sama, area yang sama, maka suatu saat dia akan mengalami pertama gejala stroke, terus kemudian memang kejadiannya seperti stroke, wajah miring, kemudian daerah wajah itu dia separuh itu terasa baal, kesemutan, terus kemudian bibir miring, ngomongnya cadel. Nah, kemudian bagian mata juga yang kena Bell palsy tadi itu susah dikatupkan kalau tidur, jadi mata yang sebelah melek. Banyak orang yang terserang Bell palsy ini, bahkan pasien-pasien saya ada juga yang umurnya belasan tahun. Pokoknya yang hobi tidur dengan kipas angin yang dipanteng diarahkan ke separuh badan atau separuh wajah, itu terus menerus. Dalam 8-9 bulan kemudian dia mengalami stroke. Nah, kemudian ada yang umur 11 tahun, kemudian ada yang 15 tahun, ada juga orang tua. Palsy ini sebenarnya dia susah disembuhkan apabila tidak diterapi, hanya cukup mengandalkan obat saja. Itu sulit untuk sembuhnya, dia harus diterapi. Jadi Bell palsy ini kalau misalnya masih baru, terapinya malah lebih mudah daripada terapi yang stroke, misalnya stroke motorik, stroke batang otak, stroke memori, terus kemudian stroke yang berhubungan dengan saraf otonom, saraf emosional gitu. Jadi saya mengurusin walaupun tidak sebanyak pasien stroke, itu dalam setahun itu 40-50 orang yang kena Bell palsy, mulai dari belasan tahun hingga usia yang sudah 40-45 ke atas. Kalau masih baru, tidak memandang berapa usianya, misalnya dari belasan tahun, puluhan tahun, sampai 50 tahun ke atas, itu terapinya berjalan paling 5 kali pun dia sudah normal gitu. Bell palsy ini kebanyakan tidak bisa sembuh hanya dengan konsumsi obat. Ada juga sebagian mereka yang akupunktur, tapi hasilnya tidak sebaik terapi yang seperti ada di video ini. Jadi terapinya itu distimulasi lagi. Ini sampelnya adalah dia kena Bell palsy yang sebelah kiri. Jadi kita harus aktifkan saraf-sarafnya, kemudian bagian dekat telinga, kelenjar liur di bawah telinga, bagian dagu, dan biasanya juga orang yang kena Bell palsy ini bibirnya itu mengalami kemiringan. Nah, jadi selain
bagian mata yang apabila dia terkena bel palsi itu merem ataupun ditutup, itu tidak bisa rapat sebagian ya. Ada juga yang bisa rapat, cuman kalau terbuka kena angin tuh rasanya udah gak karu-karuan gitu. Jadi ini terapi yang seperti ini yang masih paling mudah untuk bel palsi ini itu 8 bulan ke bawah. Terapinya pun nggak berlangsung terlalu sulit, pemulihannya pun tidak sulit. Biasanya saya setelah distimulasi area yang terkena bel palsi itu saya pergunakan handuk untuk lebih mengoptimalkan pemulihannya. Handuk ini direndam terlebih dahulu dengan air hangat, dalam air hangat, kemudian kita peras, kita tiriskan, kemudian kita terapi bel palsi ini ya. Itu waktunya pun tidak selama terapi stroke. Misalnya stroke motorik itu bisa sampai hampir 2 jam per satu orang, jadi waktunya lebih lama, apalagi stroke-nya sudah lebih dari 1 tahun gitu. Itu kalau kena saraf motorik biasanya tenaga hilang, powernya. Kalau yang kena kiri ya kiri aja yang lumpuh gitu. Jadi kalau misalnya yang kanan ya tangan kanan, kaki kanan ya lumpuh, powernya hilang. Terus kemudian bel palsi ini kenapa tidak sama dengan stroke? Jadi tadi selain radang pembuluh darah, kemudian infeksi karena virus, herpes, terus kemudian gondok dan lain-lain, kemudian radang juga di pembuluh darahnya, terus dan sebab lain karena terpapar udara dingin. Orang ini disorot udara dingin, misalnya kipas dipanteng itu ataupun AC jendelanya dibuka diarahkan ke arah dia, itu sangat berbahaya, itu bisa memicu bel palsi. Nah, yang membedakannya dengan stroke, kalau stroke ini pecahnya pembuluh darah otak atau penyempitan pembuluh darah otak, atau juga tersumbatnya pembuluh darah otak, kemudian penyumbatan itu membuat dia stroke, atau mungkin ada benjolan juga di dalam otaknya, di dalam jaringan otak, mungkin itu berupa tumor dan sebagainya. Sedangkan stroke juga bisa disebabkan karena gula, penyakit gula ini, diabetes mellitus yang sudah terlalu tinggi terus menerus, dia bisa mengalami stroke. Nah, bedanya dengan bel palsi tadi, makanya dia sebenarnya bel palsi walaupun stroke wajah ini mirip stroke, tapi ya bukan stroke, karena yang bermasalah itu hanya bagian leher ke atas, tangan dan kaki normal biasa. Itu tadi yang sebabkan karena peradangan, infeksi virus dan sebagainya. Dan penanganan untuk bel palsi ini itu jauh lebih mudah. Panjang pengetahuan saya, pengalaman untuk terapi bel palsi jauh lebih mudah, lebih cepat sembuh dibandingkan terapi yang stroke yang disebabkan oleh pecah pembuluh darah. Misalnya pecah pembuluh darah otak sebelah kanan, yang lumpuh ya sebelah kiri. Kemudian pecah pembuluh darah otak kiri, yang mengalami kelumpuhan pastilah badan sebelah kanan. Jadi otak kanan tugasnya mengatur bagian tubuh sebelah kiri, dan otak kiri tugasnya mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan. Jadi untuk terapi bel palsi ini itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Misalnya yang terkena yang kiri, seperti contoh dalam video itu distimulasi, dilakukan pemijatan seperti mirip-mirip ini ya, melakukannya mirip totok wajah. Kalau totok wajah kanan kiri, kalau ini kenapa kadang-kadang dilakukan ke sebelah kanan juga ikut diaktifkan, itu menyeimbangkan antara area wajah jangan miring sebelah. Jadi miringnya itu biasanya seperti bibir, mana yang terkena bel palsi, kalau yang kiri ya kiri, dia miringnya ke sana, ludah pun nggak bisa lurus. Dan kadang ya kalau diperlukan, kalau dia ngomongnya juga cadel itu, atau dia nelen air saat minum air atau sedang makan, dia nyangkut tersedak, itu kan peluangnya masuk ke paru-paru. Itu kita harus, lidah harus kita tarik, tapi ada ukurannya, tidak main tarik-tarik saja. Itu ada
ada tekniknya gitu. Jadi seperti itu ya pembahasan masalah Bell palsy ini. Bell palsy kalau dibiarkan ya nggak sembuh-sembuh. Ada yang datang kepada saya itu udah 3 tahun kena Bell palsy. Jadi itu mata udah turun, mata ini, mata yang bawah, kelopak mata bawah itu anjlok ke bawah dan matanya selalu merah karena dalam keadaan terbuka itu ya. Kena Bell palsy itu mata terbuka, jadi kalau berjalan dia harus naik kendaraan, apalagi dia harus menggunakan kacamata. Jadi demikian masalah Bell palsy ini. Bell palsy adalah penyakit yang beda dengan stroke, cuman mirip stroke, dan penyebabnya pun bukan seperti penyakit stroke. Dia ini karena infeksi. Demikian, semoga bermanfaat.